Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam pembuka katu je bismillah rundiang dimulai manoladun sanak kasadonyo kueh ketek indak apa sebutkan namo kadang indak membawakan gala serta para pemirsa kita Padang TV dimanapun saja berada. Mudah-mudahan dalam kesempatan kita selalu berada dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang satu apapun, dan langkah hidup kita selalu diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak ya. Iya, amin. Lah tiba pula kita balik dalam program duduk berselo ya serupa nak antara lah ya nama ya. Iya. Kami berdua je mak katik tentu akan mau tahu je berbincang-bincang seputar persoalan adat istiadat awak di Minangkabau ko. Sebab tujuan mak katik di siko duduk bersama kita sungguh pun berdiri di balik layar kaca, namun uji je kikek je kalau duduk di tengah-tengah kita bersama nama ya. Tentu kami istilahnya kini menganang-anang kok lupa menganan kok takalok menjagoan nama ya. Iyalah. Nak jan adai awak kok nanti indak doh lain apa namanya kok nangka diwariskan lupa nang tua kok nanti balo kena muda-muda nangka menerima waris ke ya mak ya. Nah, terkait persoalan nang rundiang kita rundiangkan kini kok mak ya. Kodo sebuah nak ditanyakan ke mak. Kalau kita cari kini seiring dengan maraknya teknologi digital kini kemae dan bermedia sosial, banyak di antara anak muda-muda kok kini mungkin lah mulai tahu jo adai atau ingin tahu jo ada istiadat kok. Ada nama tanya ketika tu mak. Itu nak kami rundiang ke pakai mamak kini kok. Buah dari pertanyaan anak muda-muda awak kini ko aku awak di Minangkabau ko mengikut garis keturunan ibu matrilineal. Sementara menurut agama awak ko darah berasal dari bapak kan itu. Nah, itu nak kami pulang rundiang ke pakai mam. Ayolah. Kak kato di Jawa rundiang, kan rundiang di Jawa capek, gayung balangkah balabeh tukang melukis batiruan. Tasabui kato bayasi laki pepatah ibaratnya. Kecimpuang paminan mandi rasian paminan lalu kok indak tajajak tajalani jo maaf saja ambato dari buah rundiang kamenakan dan sabantako baa mangko kita keturunan menurut garis ibu. Iya. Di sini lah tak salah. Baru kok itu mak. Awak memakai suku menurut garis ibu, enggak keturunan dari ibu dong. Oh, itu nang batunya ya mak ya. Buat suku menurut garis ibu. Nah, tapi supaya tarang balate, supaya dikaji mana, nan dibatuakan itu catatan Belanda. Catatan Belanda. Nan dipakai sampai kini itu catatan Belanda jo Inggris. Tatkala masuk Belanda dari Pulau Cingkuak, 1821. Setelah kelas sengenek jo Inggris pindah ke Selat Melaka, Belanda tetap di Samudra Hindia, dalam artian di pantai barat Sumatera. Beliau merapek ke Painan. Nyocalialah orang kehidupan masyarakat Painan di Belanda. Seluruh anak dakek ke induknya. Mako basuku ka garis ibu tu Belanda ndak punya dah katanya nyubuek lah jo kato matelini dek kerana garis dakek anak ke induk. Iya. Masuknya katiku tu katujuan. Setelah tu baru masuk kota Padang. Nyo cari kehidupan tu sama. Seluruh anak. Anak kau dakek je mandeh salah. Laki-laki pedesi. Agak sajalah. Induk sakit. Anak tersintak pukul 4 pagi. Jago je induk tu mapi mengambil anaknya itu. Iya. Ndak ayah jago dahulu ndak bantu di Belanda dah. Kalau di Belanda seminggu seorang atau 5 hari seorang. 5 hari kini kamu menjaga anak. Saya masak. Habis tu kamu lo masak dia menjaga anak. Jadi nyoba ganti-ganti. Kalau dia awak ndak, seluruh anak dakek ke induk. Inggris masuk ke Bangka ke Pulau Dobo Singkep, Pulau Sambu, Terempak, Kariau, Pulau. Itu anak dari dakek lo ke induk balik. Sampai ke Riau Daratan. Jadi nyutuli lo di Inggris jo kato maternity. Jadi sawananya kato maternity itu dalam bahasa Minang ndak ada. Iya. Apa mengko ndak ada? Maternity dalam pandangan Eropa memberi kekuasaan penuh terhadap seorang ibu.
ketika Ratu Elizabeth lah jadi ratu, ketika Ratu Juliana lah diangkat menjadi ratu, itu seluruh anaknya, nah laki-laki akan jadi pangeran. Seluruh anak padusinya akan berganti-ganti lo jadi ratu. Iya. Walaupun lakinya Juliana jo Elizabeth kok gigolo. Lonte jantan lakinya. Iya. Minangkabau tak bisa. Ayah taraga Indo awak baranak pengulu. Anaknya ingin jadi pengulu atau taraga anaknya jadi mundokan doang. Iya. Itu lakinya tak boleh orang Jawa. Jangankan gigolo lah balaki ke Jawa sendal pe. Harus orang Minang. Harus orang Minang. Jaleh asa apa dia mah jaleh asanya. Jadi sangat beda dah. Ketika suku 22 Jolong diangkat di Pariangan Padang Panjang sampai Kalimau Kaum tu 22 suku, nan tuonyo Datuk Suri Dirajo. Batuk lah sudah awak sepasukuan ko pagajo orang baru. Umpamanya dari Beringin Gadang sampai ke Batu Duo, suku Melayu ya, Datuk Rajo Sulaiman. Dari Batu Duo sampai ke Awa Kuniang, suku Penyalai. Apakah itu baru? Jadi tidak ada awak nan sepasukuan tu saya Hindu ada. Di sinalah batungkuan tangan di atas Al-Quran. Mulai hari kini ko kita tidak boleh kawin sepasukuan di atas payung nan sama di bawah suku nan sama. Seluruh perjanjian-perjanjian itu diawali jo Al-Fatihah. Lai setuju nenek mama, kita nenek mama setuju baca Al-Fatihah. Iya. Sudah baca Al-Fatihah baru bakaluan tangan, baru baca doa. Jadi ketika garis menurut suku ke ibu tadi diartikan keturunan ibu, awak salah kadang jadinya kerana nan dibacakan tadi itu awak sepasukuan ko kalau kawin juo balik, kalau menurut agama kan sah-sah saja. Ko cerita banyak orang kini generasi muda kawin sesuku tu tidak ada masalah larang di agama. Memang tidak dilarang dah. Nan dilarang tu nan munafik itu membuka sumpah orang baik. Nenek moyang lah bersumpah atas nama keturunan yang tak boleh kahwin leh sasuku dan sama. Tak boleh menikahi. Di hukum tu di bawahnya, hukumnya jauhnya dicari suku, dakiknya dicari Hindu. Umpamanya awak pergi merantau ke Kalimantan, sobok jo cewek di Kalimantan. Bakannya nanti adik kampung adik di mana dia? Ambo di Solo dah. Udah di mah, udah di Padang. Suku udah Tanjung. Udah Tanjung lo, enggak bisa kawin. Walaupun di Solo, cik di Padang cik mak. Iyanya saya sama orang Padang, saya Solo. Iya. Tapi kalau adik suku adik di mah kampung adik pergi kumbuh atau di Baso, udah di mah, udah di Padang suku udah. Tanjung suku adik Tanjung. Lapis salah. Iya. Cumanya malangnya di mah. Menyusun duduk ketika terjadi alik di rumah orang Sumando. Asia di mawak lai. Iya, mana patut di Juang, mana patut di Pangkal. Awak bini Tanjung. Iya. Awak orang Tanjung. Sebagai mamak rumah, awak di mana duduk awak? Orang Sumando yo lo kok. Sebagai orang Sumando di mana duduk awak? Jadi hanya salahlah menyusun duduk ketika terjadi kawin sepasukuan. Tatkala hal itu terjadi antara mentoknya parpatiah jo ketumangguangan berselisih paham tarikh, akhirnya dikiaskan. Amat ndak bicara secara pasti itu. Dek saking bentroknya beliau ko mentoklah kapal ko. Mentok kapal ko kecek pandai nujum ketika itu siana namuah di gilangan parunya di lambung kapal tu. Pandai nujum ko artinya orang sakti ya. Orang sakti. Kalau bahasa saya kecek orang gaya pandai nujum. Pandai nujum ya. Orang keramat lah gitu. Iya. Kan tak sama je dukun dah mak. Tak sama dah. Kecek orang ko sejak di Nabi Nuh, di Nabi salah do, di Nabi Nuh, di Nabi Musa zaman itu kan lah ada pandai-pandai nujum. Lah tahu orang Muhammad lahir dari Nabi Daud, dari Nabi segala macam. Jadi sianan bersedia bagolek di lambung kapal tu akan didorong keluar. Tak surang Allah aja nak nanamu. Dek kau nakkan dia lambungku
mulai hari kini ada tu pencarian dan pusako segala macam nam peninggalan dan mudo kuah untuk kawanakan ya jatuh ke kawanakan lain dibagilah posisinya ada tu pusako rendah je pusako tinggi. Ketika amak bujang, seluruh kekayaan bujang tu mestinya kain dua painnya ke kawanakan. Nama nam pencarian awak babini walaupun modal dari bujang ko jo, tapi keuntungan dari kawin perbini ko, hasil dari perkawinan itu barulah menjadi ada toba dua gono gini antara awak julang rumah jo anak itu. Itulah makanya matrilineal itu ya. Berarti artinya matrilineal ko awak bukan menurut keturunan awak, bukan menurut ibu, tapi saku awak ya, Mak. Iya. Tapi dulu kan awak baca je. Anak raja turun temurun, anak putih sundui ke sundui. Iya. Sekali ayahnya jadi raja, tu anaknya akan jadi raja. Karena berdompaknya sifat jamal jo sifat jalal antara ayah je dua, tubuh ayah tergoyang, nyo melompek ke balai-balai suka merulah taruh ke rahim ibu. Baturunan ke rahim ibunya nan anak raja tadi itu. Anak raja ko bukan keturunan basuku, bukan mamak jo kemanakan. Ko soal ayah jo induk ko. Nah lebih parah tu kini kan adolo ayahnya orang ke sawahnya jadi raja lo negara itu. Ndak mengamang aja raja ayahnya. Ayahnya. Kita tahanlah sebentar dulu, Mak. Ya. Ko gak angek rasuari gini gue. Kita carilah namanya ko kipe angin gak cik dua dulu, Mak. Nak terasuruh angin sejuk barang bun ko. Ya. Mamak deh wan mau tengok sama awih tadi kita carilah kopi gak sekali dua kali seorang, Mak ya. Ya. Bersabarlah pemirsa dulu, tetap akan kita sambung di segmen kedua nanti perbincangan kita di Duduk Baselo dengan tema Ba'a ko awak di Minangkabau ko memakai sistem matrilineal padahal menurut agama darah berasal dari bapak. Kita saksikan nanti di segmen kedua. Menurut sanak kasaronyo, kita sambung balik cerita kita nanta bangkalai tadi ke. Kadang-kadang dak lama rundiangan nanta janang ko. Nak tentu saya dewa katu nama jalan. Jadi nak jan siang babi hari malam babi lilin, tentu kita ansur juga kerajo kita. Sebab kecek-kecek istilah orang lama nama kudu saya inbi ansurin ni mak. Dan saya kerajo ko dek diansur. Dek diansur. Dek diansur. Randahnya buki dek ditarah. Nah, berarti itu kesimpulan tadi ya, Mak ya. Ya. Salah penempatan kato dan salah pemahaman. Salah pemahaman. Matrilineal ko bukan berarti menurut garis keturunan ibu, tapi sukunya berarti ya, Mak. Bukan ibu. Suku. Tapi kalau ada pertanyaan, bilakah kita dipakai bahasa Eropah tadi? Bilakah kita memakai patrilineal? Nah, bapaknya bilakah kita memakai matrilineal ketika kita keluar dari kampung? Kampung ni mah. Awak Solok, Mak. Merantau ke mari. Iya, merantau ke Padang awak tu. Bini. Bini orang Bungui. Orang Padang ya. Iya. Kan malah bawa kori. Iya. Seluruh urusan kemanakan orang, siapa muridnya? Mama. Bapak. Kenyataan hari kini. Iya. Kan anak awak kan kemanakan orang tu. Iya. Siapa murid? Awak, Mak. Patri ini. Iya. Urusan anak siapa murid? Awak. Bapaknya itu ya. Iya. Jadi awak ambil sikap tu kedua-duanya. Urusan anak, urusan kemanakan orang, awak nak murid. Urusan rumah tangga, makan minum segala macam, awaknya nak murid. Mamaknya nak mau tahu. Iya. Bukannya ndak ingin mau tahunya jauh loh, hidupnya entah susah loh, segala macam. Akhirnya ndak bersentuhan mamak je kau-nakan. Atau mamak kau lah hilang jadi orang Sumando atau lah hilang. Jadi bila terjadinya ketika kita keluar dari kampung awak, dibawa orang rumah, keluar dari kampung, itu seluruh urusan rumah tangga surang orang kendalinya, tetap ayah mengendalikan. Urusan kemanakan orang, ayah juga. Urusan mama orang, anak orang, ayah juga.
Urusan makan minum bini jo anak-anak keluarga ayah jo. Seluruhnya tertumpu kepada ayah. Di situlah letaknya menjalih bana kalau kawak pakai garih menurut ayah. Patel ini awak pakai ketika awak keluar dari kampung. Keluar dari kampung. Ya. Seluruh awak tanggung jawab sebenarnya. Berarti ketika berbicara tentang asal muasal baru menurut amak barunya balik ke amaknya. Baru suku ke dulu ibu. Jadi ketika kita keluar dari kampung, seluruh anak ayah nam punya urusan. Seluruh kemanakan orang ayah juga nam punya urusan baru. Seluruh makan minum, kain baju, rumah tangga ayah juga nam punya urusan. Jadi sampai-sampai itu kalau itu nanti diinginkan oleh beberapa orang Sumando nenek mama adisinan besoboknya. Iya. Awak orang Sumando, tapi awak jadi nenek mama orang ya. Cuma cik lo terfikir Mbak Mak. Kau terlintih-lintih dia angan tersuara-suara di hati. Nan rajo tu kan laki-laki. Iya. Tentu ada pertimbangannya dulu. Bakok ndak anak kau mengikut kepada bapaknya karena bapaknya narajo bakok kemandehnya mengikut. Pembuktiannya di Piaman. Kalau ayahnya sultan, anaknya sultan. Kalau ayahnya Bagindo, anaknya Bagindo. Kalau ayahnya Sidi, anaknya Sidi. Dek karena pengaruh barangkali Syekh Burhanuddin itu lebih kuat daripada Yaman. Basuku nan garih ayah tu Matlini itu lebih kuat daripada Yaman. Akhirnya gala daripada Yaman itu nan untuk gala dari suku cik penghulu saja. Selebihnya gala ayah sesernya oleh itu. Jadi garis keturunan itu batu-batu dari ayah. Makanya dalam bukunya Buya Masud Abidin bercerita kita tu bersuku menurut ibu bernasab kepada ayah. Itu berarti bersuku ke mandeh. Ayah. Darah tetap dari bapak. Dari bapak. Tak bisa dirubah-rubah. Kalau umpamanya ada pertanyaan tadi, itu bersoboknya. Bilakah orang Sumando nenek mamak tu bersobok di diri kita? Kalau di kampung sulit. Payah akan tahu seluruh orang Sumando nenek mamak awak mah. Urusan kawan-kawan orang mak ayah jo, urusan anak ayah jo, rumah tangga ayah jo, kau beli rumah ayah jo. Awak seseranya dah ada. Berarti intinya kini banyak nan terjadi persoalan awak tengah-tengah masyarakat itu karena hanya salah penempatan kalimat berarti ya Mak. Iya, salah pemahaman. Kalau salah kalimat gawa jadinya. Alah itu orang tua. Salah matan salah matan rusak musarwi. Kalau matannya salah, maknanya rusak. Iya. Rusak maknanya kalau matan salah. Sama aja mengajinya. Wajah tu wajia lillazi. Panjangan dia tu aku hadapkan akan dua muka aku ke Tuhan jadi. Awak ciknya. Iya. Ada boleh panjang ya ada wajah tu wajia lillazi. Fatara samawat. Kok tiba di sekolah kan nama berbeza huruf cik tu lah kacau tu Mak. Kacau. Saya akan menikah dengan anak Jawi gitu ya. Yeah. Cik anak Jawi, cik anak Jawa gitu ya. Yeah. Ini berbeza aja istilah salah jadi jelek. Yeah. Baru anak Jawi baru ni kau nikah. Yeah. Berarti intinya kini generasi muda awak kini kau nan mempertanyakan tentang persoalan matrilineal dan patrilineal. Ya, amak kan agak menyesal sedikit. Ke diri. Beberapa kali diusulkan banyak sastrawan di Minangkabau. Tapi buku dalam bacaan Minang itu tidak beredar, tidak ada. Sehingga anak-anak milenial generasi lahir tahun 90 kate itu tidak paham bahasa Minang. Iya. Jadi menurut amak walaupun maratoi diri ya, pandaina awak membuat susunan gini, adona contoh yang dibuat. Amak tidak lo mampu mencetak seorang membayar, siapa membayar. Iya. Jadi agak sulit awak. Amak tidak yakin dah 100% amak pesimis. Kalau tidak ada buku bacaan Minang untuk SD SMP, jangan diarok-arok adat ke maju le. Walaupun kini lah dah pemerintah awak menetapkan kurikulum berbasis ke Minangkabauan tu ya Mak ya. Iya, Tapi kalau cari aplikasinya di masyarakat Mak hanya makan bajamba saja dan anda itu na Minangkabau tu.
Salah tu itu kan kawan-kawan di Mentawai lah berontak tu. Kami tidak Raja Minangkabau rumah. Iya. Tu kawan di SMP Prater, SMA Prater. Iya di pondok Iya, dia tidak Raja Minangkabau dah. Matul pelajaran ada ke Minangkabau. Jadi kalau dirujuk balik ya, mestinya pengambil kebijakan itu pulangan nomenklatur dari pusat tu hendaknya kalau mengacu ke arah itu pertanyaan awak kini itu. Iya. Dari pusat itu bahasa daerah. Entah hendak pandai, entah hendak mengarati, entah memang hendak paham para kepala dinas gubernur atau entah partai entah hendak tahu dah. Kenapa bahasa daerah tu dijawab dengan Keminangkabauan gitu? Ya kok di Mentawai bahasa Mentawai. Tentunya kalau bahasa daerahnya duduk aja bahasanya. Iya. Kalau ingin belajar bahasa Minang silakan saja. Tak terserah. Kini lapeh Mentawai. Minta provinsi barunya pokok baka. Iya. PAD kadang sinan. Iko kan kacamata awak tentang Minangkabau ko alun samu gitu. Alun samu oleh mestinya nang kacamata nenek mama di Minangkabau ko. Samu lalu samu mimpi awak andanya tentang Minangkabau ko memimpikan sesuatu yang lebih ideal. Tapi kini kenyataan kan alulai. Laibana ada tim sekedar rekomendasinya di kerajaan di gubernur ndak ada gubernur. Iya. Makanya mah ndak rapek lah petang rapek lah banyak mah ndak stol. Ya kalau sekedar rekomendasinya apa boleh tahun anak lampau ada ya rekomendasi. 6 boleh tahun lampau ada, 2 boleh tahun lampau ada rekomendasi. Dan terakhir di zaman Iwan Praino ada rekomendasi baca soal itu lihat. Iya. Kalau tidak kado aplikasinya agunonya tu. Tapi amat tidak akan mencikaro itu. Nan satu dan sangat pesimis. Kalau tidak ada buku bacaan berbahasa Minang untuk SD SMP, niscaya Minangkabau itu akan berujung agak lebih jangankan baik, lebih baik sih tidak mungkin. Tidak mengerti yang ketik-ketik itu bahasa Minang. Di dalam bahasa Minang tu ada terletak tu. Cobalah baca aja. Jambu ruakna congkong nak mengata. Apalagi kalau orang Padusi jatuhnya kepada Sumbang, Mbak Abana Karuswati duduk mencongkong tu mencangkuang tak uliah. Kan ada dalamnya tu. Kalaupun ada banyak kini duduk baselo membahas kopi sekali seminggu dulu namanya. Iya, kalau agak tiap hari lah agak lumayan je lah. Apa sekali seminggu dulu. Tapi itulah namanya. Intinya kesimpulan dari rundiang di kesempatan kini kan nama membahas tentang awak di Minangkabau ko tadi mengikut garis keturunan ibu, tidak mengikut garis keturunan bapak kan. Jo bahasa matrilineal tadi. Ya, matrilineal gitu ya. Yeah. Kenapa tidak patrilineal? Jadi setelah kita rundiangkan dan kita berbincangkan lah nampak putih nampak tarangnya namanya galok hitam nampak galoknya. Bahasa itu salah. Bahasa itu salah Nan dipahami dia orang awak. Nan Belanda je Inggris menulis bahasa tu batuannya tak punya itu. Iya. Dan artinya mana matrilineal menurut adat alam Minangkabau itu awak saku awak, ya, suku awak namanya. Menurut garis keturunan ibu. Kalau nasab awak tetap kepada bapak. Itu dibuktikan ketika anak gadisnya balaki nama ya. Iya. Tetap atas nama bapak Iya. dia. Tidak atas nama mamak. Kalau ingin membaca buku kan ada buku Masuk Abidin Buya. Lah ada bukunya tu. Waktu beliau jadi penulis di penerbit buku-buku Minang Sari. Ya. Itu kan salah seorang beliau walaupun diterbitkan dalam bahasa Indonesia, tapi alhamdulillah jualah gitu. Lah ada saketek kerangka nak menuju ke arah itu. Baik perbedaan antara patrilini dan patrilini itu di beliau sangat jaleh nyebut. Itulah mak, lah selanjutnya dia tilah sanang kira-kira ke mak lah dapat lo kata nambana kita terima tadi. Mudah-mudahan dosa-dosa kita nak menonton duduk baselo kita ko tentu banyak seketeknya kita harapkan juga mendapat ilmu serta pengajaran dari apa yang kita surahkan di kesempatan kini ko nama ya. Iya. Kalau nak kita nak mengembangkan siaran nama ada mungkin orang dari Jawa ngomong mentang Minangkabau nama ya. Tapi dia mak bertambah step. Ko ada kemenakan nan maraso di rumah. Itu kirim saya WA ke sebagai atau ke si Udin. Si Udin supaya bisa disaringkan kok ada pendapat atau judul kapan-kapan kami tiba balik akan muncul sebuah judul-judul baru gitu. Iya. Atau kalau ada tampil yang dikunjungi nama di sana nak mutar juga. Di sana nak mutar.
Terima kasihlah para sanak-sanak Penang TV dalam duduk bersama kini mungkin sampai di situ dulu perundian kita. Mudah-mudahan apa nak kita rundiangkan Jumaat Katik pada kesempatan kini bisa menjadi setawa sedingin untuk kita dan menambah wawasan kita terhadap adat alam Minangkabau. Ambo Udin Liok serta Mak Katik pada kesempatan terima kasih dan kami sudah dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.